Cinta pertama sang CEO. Bab 203. Sejenak Alea melirik Aisyah. Beda sekali perlakukan keluarga lainnya terhadap Aisyah dengan dirinya. Aisyah diterima dengan baik, sedangkan dirinya tak begitu dianggap. "Gak masuk, Mbak?" tanya seorang art yang sedang membawa troli makanan. "Iya, makasih. Ini mau masuk." Ia menyahut dengan senyum ramah, lalu perlahan melangkah. Namun, langkahnya seketika terhenti saat berpapasan dengan salah seorang anggota keluarga yang lain. Alea masih ingat ucapan gadis di hadapannya itu tahun lalu. Sangat menyakitkan menusuk ke relung hatinya. Ia pun sadar apa alasan mengapa gadis ini tak menyukainya. Ia kerabat jauh dari keluarga Darmawan dan dulu Oma Feni sempat ingin menjodohkannya dengan Boy sebelum mengetahui perasaan Boy terhadap Alea. Ada anak sopir," ucapnya, menatap dengan senyum sinis. "Kirain kamu gak datang." Alea tak menyahut dan memilih diam. Terlebih jika panggilan sebagai anak sopir telah disematkan padanya. Dulu, sebelum dipindahkan ke perusahaan, Bara memang ditugaskan untuk menjadi salah satu sopir pribadi Kalika. Hal yang membuat beberapa anggota keluarga memandang rendah Alea. "Hai, Kak. Apa kabar?" Alea memaksakan senyum. "Seperti yang kamu lihat. Alhamdulillah. Aku pikir setelah kejadian tahun lalu kamu gak akan datang lagi ke acara keluarga kami. Kalau aku jadi kamu, aku akan malu untuk datang." Jawabnya dengan nada yang terdengar angkuh. 2. Alea memilih bungkam dan tak membalas ucapan tajam wanita bernama Inaya itu. Andai tidak mengingat nama baik ayah dan ibunya, ia pasti sudah melawan setiap kali dipojokkan seperti ini. Baik oleh gadis itu maupun ibunya. Namun, ia hanya bisa menjaga hati agar tak sampai terpancing. Karena jika sampai tersulut emosi dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, nama ayah dan ibunya pasti akan ikut dipojokkan, dianggap tidak tahu diri, menumpang hidup atau sebutan menyakitkan lainnya. "Inaya, ngapain di sini?" Salah seorang sepupunya yang lain mendekat dan menatap Alea dengan sinis. "Oh, ada parasit rupanya." Satu julukan menyakitkan lagi. Parasit. Alea hanya dapat menarik napas dalam-dalam mendengarnya. "Iya, Rum. Aku sedang menyambutnya. Aku pikir dia gak akan datang ke ulang tahun Oma setelah kejadian tahun lalu." "Kalau orang punya harga diri pasti gak bakal mau datang," balas gadis cantik itu. "Lagian ini kan kesempatan buat bisa makan enak. Sekalian cari muka sama Oma Feni juga. Segitunya kalau cuma makan enak. Kan dia nikah sama Boy. Tiap hari bisa makan enak lah. Tapi kan sebelum nikah sama Boy hidupnya susah." Mereka berdua cekikikan. Sama sekali tak merasa bersalah meskipun telah mengucapkan kalimat yang benar-benar menyakitkan. "Hati-hati, jangan sampai dia ngadu sama suaminya," ucap Inaya. "Mana berani dia ngadu. Lagian kita salah apa sampai dia mau ngadu? Yang kita omongin kan fakta." Demi meredam rasa sakit yang menyayat hati, Alea segera beranjak tanpa memerdulikan dua gadis itu. Ia melangkah menuju tempat Oma duduk. Wanita parubaya itu pun menyambutnya dengan hangat. Mengambil sasi dari tangan Alea dan memangkunya. "Sayang, kenapa baru datang?" tanya Oma Feni. Alea mengulas senyum. Setidaknya keluarga inti seperti mertua dan Oma menerimanya dengan terbuka. Terserah jika yang lain tidak menganggap dirinya. "Tadi nungguin papanya Sasi, Oma. Tapi katanya ada janji sama pasien. Mungkin nanti nyusul." "Oh, ya udah gak apa-apa, sayang. Pak dokter memang sibuk banget." Oma mengambil hadiah dan meletakkan di barisan hadiahnya yang lain. "Makasih hadiahnya ya." "Maaf, gak sebagus hadiah yang lain, Oma," tutur Alea.
Tapi hadiah dari kamu jadi yang paling sering Oma pakai. Tahun lalu kamu ngasih Oma tasbih, dan setiap abis salat Oma pakai. Masya Allah. Makasih, Oma. Sama-sama, sayang. Ayo makan dulu. Di meja tengah itu ada menu favorit kamu. Oma sengaja pesan karena tahu kamu suka itu. 3. Dalam sekejap mata Alea berkaca-kaca. Ia bahkan tidak pernah menyangka bahwa Oma akan sebaik ini padanya. Padahal, dibanding menantu yang lain, dirinya berasal dari kasta yang paling rendah. Hanya anak sopir. Sedangkan menantu yang lain berasal dari keluarga terpandang. Aisyah pun sebenarnya berasal dari keluarga yang terbilang kaya raya, walaupun pada akhirnya kedua orang tuanya bangkrut dan meninggalkan hutang. Makasih, Oma. Perlahan Alea pun mundur dan mengambil sasi saat Oma kedatangan tamu lainnya. Kemudian melirik ke sekeliling. Ingin bergabung dengan Vio, Dian dan Aisyah, namun mereka sedang bersama sepupu yang lain, termasuk Inaya. Sementara Mama Kalika sedang berada di sudut lain bersama Bunda Riana dan lainnya. Ia tak enak bergabung di sana, sebab ada ibunya Inaya yang tidak menyukainya. Alea, ayo sini. Panggil Dian. Alea menoleh kepada adik iparnya. Sebentar, mau temenin Sasi dulu. Alea pun membawa Sasi berjalan-jalan sebentar di sekitar taman. Melihat lampu-lampu yang menghiasi taman, Sasi sangat antusias. Ia menunjuk lampu-lampu dengan jemari kecilnya. Tertawa sambil memperlihatkan deretan giginya yang belum tumbuh sempurna. Kita di sini aja ya, Nak. Gak usah di sana. Ia memeluk tubuh kecil itu. Mengecup pipinya berulang-ulang. Membayangkan bagaimana jika Sasi besar nanti. Apakah ia akan diterima atau justru diperlakukan dengan buruk seperti dirinya? Kita tunggu Papa di sini aja. Alea menarik napas. Menahan air mata agar tak sampai menetes. Alea sama Sasi mana? Tanya Alben kepada Kalika saat tak menemukan Alea di antara mereka. Bukannya tadi duduk sama Mama, Mas? Kalika mengedarkan pandangan ke sekitar. Gak ada. Itu Mama lagi foto sama cucu-cucunya tapi gak ada Alea dan Sasi di sana. Alben melirik ke arah Mama Feni, di mana ia sedang duduk di antara semua cucunya yang berkumpul. Mungkin ke taman belakang. Aku coba susul, ya, Mas. Baru saja akan berdiri, tiba-tiba Inaya datang dan mengajaknya berfoto bersama. Sementara itu, di rumah sakit, Boy baru saja menangani pasiennya. Ia melirik arah jam yang sudah menunjuk pukul 8 malam. Sejenak ia bersandar demi mengurai rasa lelah hari ini. Ia pun membuka ponsel dan mengirimkan pesan kepada Alea. Kamu masih di ulang tahunnya Oma, kan? Tulisnya dalam pesan. Namun, hingga beberapa menit berlalu tak ada balasan apapun. Boy mengulas senyum sambil mengusap permukaan layar ponselnya yang dihiasi potret Alea dan Sasi. 4. Mungkin saat ini Alea sedang bergosip dengan saudara dan sepupu-sepupunya sampai tidak melihat ponsel. Sementara Sasi mungkin sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Biasanya, saat ada anggota keluarga yang berulang tahun, mereka akan menyediakan satu tempat khusus bermain untuk anak-anak yang aman. Apalagi sekarang ada beberapa batita di keluarga mereka. Belum pulang. Suara Amar terdengar dari ambang pintu membuat Boy menoleh. Baru mau pulang. Malam ini ulang tahun Oma dan aku harus ke sana. Alea dan Sasi sudah ke sana. Boy mengangguk. Iya, sudah sejak tadi. Kalau begitu titip salam sama Oma. Bilang maaf gak bisa datang. Insya Allah. Kalau begitu aku duluan. Amar berpamitan. Silahkan, bro. Setelah kepergian Amar, Boy duduk sebentar. Membuka aplikasi WhatsApp dan melihat kiriman stories sepupu-sepupunya.
Beberapa di antaranya memposting foto suasana ulang tahun Oma yang tampak hangat. Oma Feni terlihat ceria di usia yang sudah menginjak usia 78 tahun. La sedang berfoto semua cucunya. Boy pun tersenyum, meneliti foto satu persatu. Namun kemudian kedua alis tebalnya saling bertaut saat melihat foto-foto tersebut. Kenapa Sasi dan mamanya gak ada foto manapun? Gumam lelaki itu. Sebab di antara foto keluarga, memang hanya Sasi dan Alea yang tidak ada di sana. Apa Alea gak jadi ke ulang tahun Oma? Boy berpikir sejenak. Rasanya tidak mungkin, sebab tadi Alea sempat meminta izin keluar dengan diantar sopir. Kemana mereka? Maaf ya baru upload. Akunku gak bisa dibuka sejak pagi. Mana hari ini harus bolak-balik lapor plagiat di YouTube. Bab selanjutnya menyusul ya. Pokoknya double update sampai akhir bulan. Walaupun jamnya gak menentu. Makasih untuk yang mau bersabar. 5. Boy masih dipenuhi pertanyaan. Ia mulai merasa aneh. Selama ini, Alea memang tidak terlalu banyak berkumpul dengan keluarga besarnya. Jika ada acara makan malam yang melibatkan seluruh keluarga besar di rumah, ia lebih banyak berada di dapur untuk membantu para art memasak, membantu menghidangkan makanan, atau menghabiskan waktu di kamar. Namun, selama ini ia tidak begitu mempertanyakan tentang itu. Sebab sebelum menikah dengannya pun, Alea menunjukkan sikap yang sama. Sehingga Boy menyimpulkan bahwa Alea hanya malu berkumpul dengan keluarga besarnya. Demi menjawab rasa penasaran, ia kembali mengambil ponsel menghubungi sang istri. Namun diulang beberapa kali pun tak tersambung. Kemana kamu, Humairah? Akhirnya ia memilih menghubungi papa untuk menanyakan keberadaan anak dan istrinya. Tak membutuhkan waktu lama mereka sudah terhubung. Iya, nak. Suara Alben terdengar menyapa. Papa ada di ulang tahun Ona, gak? Tanya Boy tanpa basa-basi. Iya. Alea dan Sasi datangkan, Pak. Ada. Kayaknya lagi main ke taman belakang. Mama kamu udah nyusul. Memang kenapa, nak? Aku lihat postingan story ulang tahun Oma. Tapi, Alea dan Sasi gak ada di foto manapun. Makanya sempat ngira Alea gak datang. Aku juga udah coba hubungi nomornya tapi gak aktif. Ada, kok. Mungkin Sasi lagi main sama anak-anak lain, jawab Alben. Oh, kirain beneran gak datang. Boy bernapas lega. Kamu gak menyusul, nak? Baru mau jalan, Pak. Tadi ada pasien emergensi. Ya sudah, hati-hati di jalan. Iya, Pak. Panggilan berakhir. Tanpa mengulur waktu Boy segera beranjak meninggalkan rumah sakit. Ia sempat mampir sebentar untuk membeli hadiah untuk Oma. Alea memandangi Sasi yang sedang belajar berdiri sendiri dengan berpegang pada pagar pembatas taman. Sesekali ia tertawa, lalu menjatuhkan dirinya agar bisa merangkak menuju tempat-tempat yang ia senangi. 6. Mama. Panggilnya penuh semangat. Dengan jenis suara paling merdu di dunia. Iya, sayang. Jemari kecil Sasi menunjuk ke suatu arah, di mana anak-anak lain sedang bermain di tempat khusus anak-anak. Sebuah istana kecil yang dihiasi balon, lengkap dengan mainan yang aman untuk anak-anak. Mata Alea mengikuti arah yang ditunjuk putri kecilnya. Senyum di bibirnya pun perlahan reda. Ia meraih tubuh kecil itu dan memeluknya. Di sana, anak-anak lain, termasuk Bisma, Erion dan Rangga sedang bermain dengan diawasi beberapa orang dewasa. Alea bukan tidak mengerti bahwa Sasi ingin ikut bermain di sana. Tetapi, di tempat itu sedang ramai sekarang. Sasi sama mama aja di sini. Nanti aja kalau kakak-kakak sudah selesai main baru Sasi ke sana. Bujukan Alea tentu tak mempan bagi bayi seusia Sasi.
Tubuh kecilnya memberontak pelan, merengek dan hampir menangis. "Sasi, kenapa, sayang?" Suara lembut Kalika menyapa. Alea langsung mengusap ujung matanya yang basah agar sang mertua tak sampai melihat air mata yang sedari tadi ia tahan. "Mau merangkak terus, Ma? Lagi sambil latihan jalan sendiri." "Masya Allah, pintarnya." Sasi menunjuk ke arah istana kecil itu. Kalika pun segera paham apa keinginan cucu pertamanya itu. "Oh, mau ikut main di sana sama kakak Bisma? Ayo sini, sayang." Ia mengambil Sasi dari tangan Alea. "Kamu belum makan, kan?" Alea menggeleng dan tersenyum. "Nanti aja, Ma. Mau tungguin papanya Sasi." Kalika mengangguk dan membawa Sasi ke tempat yang ditunjuknya. Bayi perempuan berusia 9 bulan itu pun merangkak penuh semangat dan bergabung dengan anak-anak lain. Alea mengawasinya dari jauh sambil menunggu kedatangan suaminya. Sementara Kalika kembali bergabung dengan keluarga yang lain setelah menemani Sasi beberapa menit. "Alea, kamu sibuk gak?" Suara Tante Melisa mengalihkan perhatiannya. "Enggak, Tante. Cuma lagi lihatin Sasi aja." "Kalau kamu gak sibuk, tolong bantu Bianti cuci piring di dapur, ya." "Cucian piring udah numpuk soalnya. Biar Tante yang jagain Sasi." Alea menatap wanita parubaya dengan penampilan modern itu. Ia sudah menebak akan diperlakukan seperti ini, sama seperti tahun lalu. "Memang gak ada yang lain yang bisa bantu, Tante?" Ia memberanikan diri bertanya. Semua kan sedang sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Kasihan Bianti sendirian di dapur. Lagian kamu di sini juga gak ngapa-ngapain. Alea pun pasrah. "Kalau cuci piringnya sudah selesai, tolong sekalian kasih tahu Yanti biar bawa pudingnya ya." 7. "Iya, Tante." Alea segera menuju dapur seperti permintaan Tante Melisa. Sebelum benar-benar masuk ke villa, ia menoleh dan melihat wanita itu masuk ke tempat bermain anak-anak. Tetapi, bukan untuk menemani Sasi, melainkan bermain dengan Rangga dan Erion. Sasi hanya berdua dengan Bisma, merangkai istana dari kotak mainan kecil. Setibanya di dapur, ia melihat Bianti sedang repot membersihkan piring dan gelas bekas makan. Wanita berusia 40 tahunan itu sempat menolak saat Alea menawarkan bantuan padanya. Namun, Alea tetap memaksa. La meminta Bianti ke depan dan membawakan puding seperti permintaan Tante Melisa. Soal cucian piring biar dirinya yang mengurus. "Al, tolong buatin deh hangat ya. 5 aja, soalnya Oma ada tamu. Terus nanti minta tolong Bianti bawa ke depan." Inaya berdiri di ambang pintu dapur. Alea menoleh sejenak. "Iya, Kak." Inaya tertawa kecil sambil menatap Alea yang sedang sibuk dengan celemek melingkar di tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, Arum datang dengan membawa botol susu yang kemudian ia letakkan di hadapan Alea. "Tolong sekalian cuciin botol susu anak aku, ya," pinta wanita itu. Alea hanya mengangguk tanpa membantah sama sekali. "Oh ya, Al. Beruntung juga ya kamu bisa nikah sama Boy," sindir Arum yang masih berdiri di samping Alea.